Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis nomor 440. Wah, itu sudah ya, tapi diulangi lagi lah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, saya pernah sholat beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, yaitu saya berdiri di sebelah kirinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang kepala saya dari belakang, lalu ia menempatkan saya di sebelah kanannya. Muttafaqun alaih. Perlu diketahui bahwa Ibnu Abbas ini anak paman Rasul. Jadi saudara, bukan saudara, sepupu, seaki. Kan Abbas itu paman Rasul. Nah, ini anaknya jadi kapi adi. Buatin kapi lancet. Dia itu bermalam di rumah Rasul. Ibu Ibnu Abbas itu, saudara istri Rasul. Jadi bibi ka istri Rasul yang bernama Maimunah. Sebab kalau tidak diterangkan demikian, seolah-olah ini Ibnu Abbas kok sholat malam di rumah Rasul, siapa dia itu? Malahan Ibnu Abbas yang menyediakan airnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat itu dan mungkin juga sampai sekarang itu air itu dikirim. Kalau sekarang itu dikirim pakai tangki, dulu itu mengambil air dari tempat yang jauh untuk satu hari. Sapwayun. Karena itu Ibnu Abbas diantaranya yang suka bawa air. Sampai Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin, atau Allahumma alimul kitab. Ya Allah, mengertikan orang ini, pahamkan orang ini terhadap agama dan ajari Alkitab. Maksudnya Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas agar mengetahui tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Karena itu Ibnu Abbas jika ada permasalahan pada zaman Umar bin Khattab, dia suka dipanggil untuk menafsirkan ayat itu. Dan terkenal itu Ibnu Abbas ahli tafsir. Setelah Ibnu Abbas itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dengan qiraahnya
Tapi Ibnu Mas'ud tidak didoakan itu. Ibnu Mas'ud mah dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, bagaimana saya membacakan Al-Quran kepada Tuhan, padahal Tuhan sendiri yang menerima Al-Quran. Itu suaranya bagus Ibnu Mas'ud itu. Kalau Ibnu Abbas ahli tafsir. Ini juga sengaja bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan ketika malam itu, setelah Rasulullah berwudu, kata Rasulullah SAW, nama Gulaimu, ari budak sarekeneh. Padahal pada satu usianya baru 6 atau 7 tahun, diajak tahajud. Urang mah ka budak. Ya, urang lagi panteu. Itu tah. Cuma 6 tahun. Gugahkeun tak budak teh sina salat. Nah, di belakang itu bibinya. Ini menyusul Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kiri. Kemudian itu Rasulullah sudah berdiri. Hanya barangkali pada saat itu Rasulullah SAW salatnya tidak dijahar dan panjang lagi bacaannya. Karena itu Ibnu Abbas masuk itu masih membaca surah Al-Fatihah. Ibnu Abbas itu kaburu. Ini diputarnya tidak ke depan Rasul tapi ke belakang begitu. Nah, begitu. Dan ini sejajar. Jadi kalau sholat berjamaah berdua itu harus sejajar. Ulah gitu. Nah, ini harus sejajar saja. Satu pernah itu kulantaran mundur, saya mundur deui. Digitukeun di orang maju, jawabna teh ustaz we imam cenah. Nya saya menjadi imam mangan kudu sajajar. Nah, gitu. Kudu sajajar. Yang kedua, hukumnya adalah boleh salat tahajud berjamaah. Sebab tahajud teh tarawih teh atuh teh hanya pada bulan Ramadan. Dan kata tarawih itu bukan dari Rasul. Tarawih itu dari para ulama yang artinya santai. Karena itu tidak boleh 23 rakaat 8 menit 7 menit itu tidak boleh. Jadi harus santai. Da asal nama qiyamu Ramadan. Nah, itu bolehnya berjamaah. Ini juga berlaku untuk sholat di luar tahajud. Jadi ini Ibnu Abbas memberitahukan kalau sholat laki-laki berdua berjamaah maka imam sebelah kiri makmum dan makmum sebelah kanan imam sejajar. Tetapi kalau perempuan walaupun suami istri tetap saja harus di belakang. Walaupun kena istrina di kayaknya bisa para buat teman istrina teh daheung mun hiji. Ngajajar kali itu. Hadis nomor 441. An Anasin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu ana wa yatimun khafahu wa ummu Sulaimin khafana muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maka saya dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Ummu Sulaim itu ibunya Anas. Jadi kalau tidak salah Anas juga yatim, dipasantrenkeun Anas itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga salatnya salat sunat tahajud juga ini. Kalau salat fardu mah
Nah, mungkinnya ngan sakit tuh di rumah. Nah, salat fardu Rasul itu selalu di masjid dan selalu berjamaah, tidak pernah tidak berjamaah. Tidak disebutkan di sini siapa anak yatim itu. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu banyak menerima anak yatim. Dari mana Rasulullah memberi makan anak yatim itu? Rasulullah itu banyak yang memberi hadiah. Dan beliau tidak menerima zakat. Jadi kalau orang makan, oh emut ka Rasul, nah cana gitu. Walaupun Rasul itu tidak suka makanan itu, tapi ini orang tahu yang datang ke Rasul itu banyak. Seperti halnya waktu kurban itu saya banyak menerima daging waktu kurban. Biasanya dari Margawangi itu, tapi sekarang hari tahun ini tidak. Barangkali dalam keadaan seperti ini. Nah orang-orang juga banyak. Ada yang diam di depan itu, enu gorowok, Ustaz minta daging. Oh itu, jadi banyak orang gitu. Ada juga yang mengerti dikitukeun teh. Oh iya daging bagikeun tak gitu. Di zaman Rasulullah banyak orang-orang yang makan bersama Rasulullah. Yang terkenal mah Abu Hurairah. Dengan Abu Hurairah. Tapi makan di sana di Rasulullah dan tidak punya pekerjaan. Ngorek ucing. Tapi sambil menghafal hadis. Jadi kalau sekarang juga ada, ya abdi mah cenah pun anak nitip pun anak we ka ustad, cenah abdi mah bayaran mah naon, boleh. Asa ngapalkeun hadis we. Cek budak teh abdi mah kajeun mayar. Sekurang-kurangnya hadis Bulughul Maram 1600 ya. Kurang 4. Iya, Abu Hurairah itu lebih daripada 20.000 hadis yang hafal. Terkenal hafalannya itu Abu Hurairah. Kalau Anas terkenalnya usia panjangnya. Beliau adalah sahabat terakhir yang hidup di Madinah. Tetapi kata-kata Anas itu harus diseleksi dulu, sebab pada usia 108 atau 118 tahun itu sudah pikun, agak lupa begitu. Sehingga banyak hadis-hadis yang harus diteliti kapan Anas ini bicara. Nah, di sini juga menyebutkan ada orang anak yatim, biasanya yang tadi sama itu membawa air dan keperluannya. Di sini menyatakan bahwa sholat berjamaah itu kalau laki-laki ya ada 2 lebih makmumnya itu di belakang, dan perempuan tetap saja di belakang laki-laki. Kita sudah bahas itu. Jadi tidak boleh sejajar kecuali dalam keadaan darurat. Seperti di Mekah. Di Mekah itu sebetulnya sudah ada perempuan sebelah sini, ya, sebelah sini. Ngan di lembur batur sieun leungit eta pamajikan. Sakintennya istri sieun leungit. Iya istri hariwang, si bapak sieun leungit cenah kitu deui. Mangkaning seueur anu ngamuhrim. Lafaz ini untuk Bukhari, artinya Imam Muslim lafaznya tidak begini. Hadis nomor 442. An Abi Bakrata annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Faraqa'a qabla ayyasila ila saffi. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Rawahu Bukhari. Zada Abu Dawud fihi faraqa'a duna saffi thumma masya ila saffi. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya ia sampai ke masjid. Nah, itu Masjid Nabi.
Saat itu Nabi Muhammad sedang ruku. Jadi tadi itu tetap sumping tadi itu ketinggali Rasulullah dan para jamaah sedang ruku ke sholat. Faroka qabla ayyasila ila sofi, maka Abu Bakar oge tadi itu teh ruku itu bari maju kitu tah. Bari maju ka payun, hati dia kadia mah caket Pak. Bapak terang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ka Bunggur lah. Kira-kira 40 ke 40 tak kitu tah. Beres salat beres salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar. Jadi Rasul itu tahu yang di belakang itu. Imam, saya tidak tahu, kalau Rasul tahu siapa ini yang di belakang dan apa yang dilakukan di belakang itu. Kata Rasulullah, zadaqallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah kepadamu kemauan. Jadi semangatnya, semoga Allah menambah semangatmu wala ta'ud, dan jangan kau berbuat seperti itu lagi. Itu hadis itu. Untung Rasulullah nunjuk ruku. Tah eta lamun sujud diri itu bisa kasawang. Kalaulah Rasulullah menyatakan wala ta'ud, jangan kau ulangi lagi. Nah, itu bisa saja. Kalau takbir diri itu bari mapahnya, bari ruku, bari sujud gitu. Kan tidak boleh, makanya jangan diulang lagi. Nah ini Rasulullah tidak marah, tidak, jangan begitu, itu salah, tidak begitu. Rasulullah itu hebat ya. Semoga Allah menambah ketamakanmu untuk sholat berjamaah, tapi tong dedeyen. Hadis ini juga dikomentari bahwa Abu Bakar itu rakaatnya sah. Nah ini komentarnya. Jadi satu rakaat itu apabila udah keneh ruku sah. Karena itu banyak orang yang sholat, nah Fatihah mah teu tamat, asal kabur ruku sah eta teh. Dihitung rakaat begitu ya. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang awal itu, bahwa yang disebut dengan sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Geningan lamun katinggalan Al-Fatihah ribut baca Al-Fatihah. Ya, imam membaca surat yang lain, ini membaca surat Al-Fatihah. Mengapa baca surat Al-Fatihah lagi? Kan tadi sudah mendengarkan imam. Mendengar itu sama dengan membaca. Sebab yang disebut membaca itu bukan kunyam-kunyam. Si aki keur naon, keur maca Quran tuh tarik. Ieu we. Baca Quran. Yang disebut membaca eta geuningan. Kunaon eta teh pinati bet asup. Sebab kiper tidak bisa membaca arah bola. Itu. Jadi yang sebetulnya membaca itu bukan melihat tulisan atau kunyam-kunyam, tapi aya kiper kunyam-kunyam ngadua itu mah. Tapi tetap saja dia tidak bisa membaca arah bola. Saya pernah datang di sininya itu. Nah ini dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan dulu pernah ada orang yang sholat nate rusuhan. Nih hadis pertama bab sifat sholat. Malahan ada yang membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat yang lain. Kalau tadi kan mendengarkan, nah kemudian baca lagi. Mengapa harus begitu? Semua tahu
bahwa Al-Fatihah itu adalah wajib. Tidak sah rakaatnya jika tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun ketinggalan ayat itu bismillah saja, itu tetap saja tidak sah. Ya. Tidak sah rakaatnya. Kalau tidak sempurna masih kena bisa. Ini tidak sah. Bagaimana kalau begitu masuk dan imam sudah baca bismillah, terdengar oleh makmum membacanya, kemudian masuk saf dan takbir, yang tadi tidak masuk. Iya. Sebab belum can daftar. Iya. Can daftar dia jajan sholat. Kalau begitu bisa saja dikatakan begini, sholatan atau senang ngadengikeun imam bungkul itu, padahal dia nggak ngeringkuk gitu. Barusan saya sholat gitu. Itu takbir itu adalah daftar atau masuk ya, masuk sholat. Pokoknya ini yang jelas. Ada yang mengartikan wala ta'ud itu, tetapi engkau tidak perlu sholat lagi. Di sini tidak dijelaskan Abu Bakrah itu nambah rakaat atau tidak. Tapi Rasulullah SAW tahu tong kikituan deui. Kalau kita mau sholat yang meyakinkan, maka kita harus membaca Al-Fatihah. Kita sudah bahas, apabila imam membacanya itu lalaunan, ya, tidak terdengar, itu. Padahal kita tahu bahwa imam itu sedang membaca surat yang lain dari tadi sholat nate. Ketika kita wudu, ketika masuk, pasti sudah tamat Al-Fatihahnya. Tapi tidak terdengar, misalnya sholat duhur dan asar, maka kita baca Al-Fatihah. Tah, puntennya dina urusan ieu anu torek mah untung. Eta kunaon cenah teh nambahan deui padahal imam tadi sudah baca Fatihah, cicing we mainna teh gitu. Waktu ditoya diterangkeun gitu. Nah, eta saya tidak mendengar gitu. Tapi nyeri hati sebut torek teh. Torek padahal abdi mah henteu kusaha, ulah. Batinnya itu kusaha itu kan gitu. Di sini sebutkan dalam riwayat Abu Daud tambah ia ruku sebelum sampai kepada saf lalu ia berjalan kepada. Oh, geringan ayat keterangan. Menurut hadis ke-445 dilarang seorang terburu-buru kepada salat. Hendaklah seseorang pergi kepada salat atau kepada jamaah itu dengan tentram. 445. Oh, nanti itu di bawah. Rasulullah SAW larang seseorang turut imam sebelum ia sampai kepada saf. Tidak perlu ia terburu-buru, hendaklah ia sampai dulu kepada saf. Tetapi Rasulullah SAW tidak suruh ia ulangi salatnya. Nah, di sini ada kata-kata itu. Tidak suruh dia ulangi salatnya. Nah, ini kata-kata zadakal wala ta'ud, jangan kau ulangi lagi. Gitu. Jadi kenyataannya pada saat itu kalau tidak menyuruh mengulangi salatnya, tapi Rasul menyatakan wala ta'ud. Ini yang jadi masalah. Sebab kata-kata ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, ini komentarnya. Jadi tidak harus mengulangi lagi, tinggal nambah yang kurangnya. Karena pada saat itu banyak orang yang baru masuk Islam, belum tahu, medianya juga tidak seperti sekarang. Sekarang mah lebih gitu. Nah, pikir anu haok oge asup. Ke 443. Jadi kalau ini diberi judul cara berjamaah dengan makmum satu orang, dua orang dan perempuan. Nah, begitu. Dan yang ini menyatakan bahwa masuk saf dulu, kemudian
takbir. An Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusolli khafas safi wahdahu fa amarahu ayyu'ida as-salata rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Hibban. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang sholat di belakang saf dengan sendiri. Jadi di saf, dia sendiri sholatnya di sana. Seharusnya kan berdua minimal. Maka ia perintah ulangi lagi sholatnya. Jadi sholatnya tidak sah. Bukan berjamaahnya, sholatnya tidak sah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi yang disahkan oleh Ibnu Hibban. Walahu an Thaqib bin Ali radhiyallahu anhu la salata limun faridin khabas safi, dan baginya teh Abu Dawud atau Imam Ahmad, masih dari atas itu. Hadisnya sama tapi sahabatnya beda, yaitu dari Thaqib bin Ali. Tidak ada sholat bagi orang yang berdiri di belakang saf. Jadi tidak ada sholat, itu artinya tidak sah sholatnya orang yang berdiri seorang belakang. Tapi harus jeli ini. Ini bukan kata Rasul. Coba saja lihat. Ya. Tetapi kalau ada hadis seperti ini, hadisnya sama dengan di atas. Hanya kata-katanya saja yang berbeda. Kalau di atas menyatakan fa amarahu ayyu'ida salat, dia harus, maka Rasulullah menyuruh orang itu untuk mengulangi salat. Kalau di bawah tidak sah atau tidak ada salat bagi orang yang berdiri bersendiri di belakang saf. Nah, ini yang disebut dengan riwayat bil makna. Siga kieu katanya di sekolah mah. Kata mudir teh kepala sekolah atau ustad gitu. Besok belajar di rumah. Nah, panaina kitunya usumna teh. Besok belajar di rumah. KKM kita teh. KM bicara sama anak-anak teman-temannya. Kata ustad, besok belajar di rumah. Ayo nanyakeun deui, naon bieu teh? Isukan prek. Teu kudu ka sakola. Nah, itu riwayat bil makna nu kitu teh. Lantaran itu ngarti. Isukan prek cenah. Rek sakolanya baik-baik ustad eueuh. Tuh, gitu. Sebab belajar di rumah. Mun ayeuna mah daring teh gitu. Aya kapungkur mah ka pasantren teh wajib kudu datang, teu meunang mawa HP. Ayeuna mah teu meunang ka pasantren, kudu boga HP. Nah, itu. Serius. Tong ka mana-mana nya cenah ibu jeung bapak bade angkat gitu. Eta teh naon cenah ceuk adina teh cicing di imah. Nah, itu. Cicingnya di imah. Tong ka mana-mana pan. Wa zada Tabrani fi hadisi Wabisah ala dakhalta ma'hum awijtararta rajulan. Dan Imam Tabrani tambah dari hadis Wabisah yang tadi yang di atas tuh sama hadisnya begitu. Tapi ada tambahan. Mengapa engkau tidak masuk saf atau menarik seseorang? Toel. Ada keterangan. Hadis yang disahkan oleh Ibnu Hibban itu sebenarnya tidak sah lantaran kata Ibnu Abdul Bar mudtharib isnadnya. Jadi mudtharib itu ya ada di sini. Tidak jelas. Ya. Walaupun ada yang menyatakan sahih tapi tidak jelas.
Maksudnya hendaklah seorang yang datang dari belakang masuk saja di dalam saf. Kalau sudah tidak mungkin, hendaknya ia tarik dari saf itu seorang buat bikin satu saf baru. Karena itu di sini semuanya harus mengerti. Datang seorang ditoyak gitu. Nah, taulah gitu. Pada nyaritanya beren bata toyak gitu. Itu ternyata kira-kira mana mengerti ya itu. Tapi anu pika sebelum Bapak. Jadi dia masuk ya sendiri gitu ditoya mundur. Barang mundur gitu tah. Nu ya apa aya deui gitu. Asup ka ditu. Ari pek teh itu teh salat deh. Gitu. Nah di sini itu salat mana pakai ke masjid atuh. Jadi harus yakin dulu. Kalau sudah berdiri sholat boleh masuk ya. Itu. Jadi anu masbuk teh jadi teu heula. Jadi sapna teh gitu. Tetapi tenang, ini dapat pahala sebab sudah menolong orang. Nah, adek nu ditoyan oge tak Pak. Ulah sirahna deh gitu. Tapi eta teh aya anu memberitahu imam ya, memberitahu imam. Jadi imam teh kalau adanya salat berjamaah gitu toya heula gitu. Harus tahu saya ini jadi makmum gitu. Tapi eta mah dipengkar kieu teh. Kan tidak boleh, harus sejajar teh kan. Kalau sudah sejajar di sini teh udah ditoya, di kitu ditoya. Ya, sudah jelas dia ingin salat berjamaah. Walaupun kita salat sunat, dia salat wajib boleh. Kita salat duhur, dia salat asar boleh. Sebab niatnya juga berbeda. Sebab zaman Rasul juga pernah ada yang seperti itu. Jadi Abu Bakar disuruh atau ditawarkan siapa yang mau sedekah. Nah, kita sudah bahas ya. Tidak ada orang yang kesiangan. Gitu. Sudah beres salat subuh teh. Kenapa? Abdi teh cenah teu ngadangu adzan. Jam can aya harita teh. Sehingga kata Rasulullah siapa yang mau sedekah? Kata Abu Bakar nu ngacung teh. Mun urang moal nya. Oh, da dieu ge salat duak-deuk. Tabu Abu Bakar teh hebat tah. Ditaros deui. Nah, Abu Bakar itu sholat subuh lagi, tapi sholat subuhnya sunat, sedekah, dia wajib. Itu dalilnya. Tapi kade itu teh, aduh, tadi na video, nukir kieu, dito ya, padahal kieu teh. Dipengker sudah sholat, kan kieu tetenya, kita tak ya sholat, takbir, itu tak itu. Teuing-teuingan eta mah tak kudu yakin heula ke ngorek HP lain gitu. Takbir. Padahal eta mah reuman gitu. Atuh itu geus heula. Harus jelas salat ya. Mari tambahan ieu moal teh. Cekap, ya itu cekap kan dia urang awet-awet. Tapi ieu kedah ieu mah. Kedah ya. Ijerinya bawahnya. Ya, jadi tadi teh sebab ini sudah disebut tadi. Tuh. Di halaman 199 menurut hadis ke-445 tuh nya. Nah, iya hadisnya teh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum wa iqamata famshu ila sholati wa alaikumus sakinatu wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu muttafaqun alaihi lafdzul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kamu dengar iqamah maka berjalanlah kepada salat berjamaah di dalam keadaan tentram dan tenang. Ieu geus qomat ieu wudu ke di tengah lompat ke di, tidak boleh. Itu tidak boleh leuheung lamun teu ti soredat.
Atuh wudu lagi henteu sampurna gitu. Kantonan geus wudu ti bumi ti paparetot, tidak boleh. Harus tenang. Tapi bukan berarti santai. Tapi imam juga harus tahu kalau orang penting ditunggu saja sehingga bacaan iftitahnya dipanjangkan. Dan janganlah kamu terburu-buru. Ini sampai 3 kali Rasulullah tuh harus tentram, tenang, jangan terburu-buru. Eta keneh teh. Karena apa yang kamu dapati bersama imam boleh kamu kerjakan. Jadi kalau imamnya sedang berdiri ya itu ikut berdiri, sedang ruku, setelah takbir ruku. Setelah takbiratul ihram teh tidak begini, sedang ruku Allah tidak ke sini, langsung saja Allahu akbar ruku teka dia heula. Langsung. Kalau sujud juga sedang sujud imam itu Allahu akbar langsung sujud, tidak Allahu akbar ke sini. Kayak takbirnya 2 kali. Itu teh hasil Badami gitu. Melihat beberapa hadis kesimpulannya itu. Nah ini hadisnya ya. Jangan terburu-buru karena apa yang kamu dapati bersama imam bukan boleh di sini. Ikuti fama adraktum fasolu, ikuti. Dan apa yang luput atau tertinggal kamu sempurnakan. Ini bolehnya dicoret. Sebab sini perintah. Muttafaqun alaih. Nah, gitu. Jadi ulah sujud di pengkernya kadek. Ulah ruku di pengker. Ini yang dimaksud dengan hadis 445. Terus satu nya itu kadinya insyaallah kita terangkan deui.